Halo semua, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang tips menjalani cara hidup hemat. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan dalam meningkatkan kekuatan keuangan adalah dengan berhemat. Tapi nyatanya masih banyak yang sulit menerapkannya. Terkadang bagi kamu yang tinggal di kawasan perkotaan, menemukan cara hidup hemat lebih sulit daripada mempersiapkan masa depan melalui investasi aset. Padahal kalau keduanya dilakukan secara selaras, tidak hanya akan menambah kekuatan, perkembangan keuangan pun memiliki kemungkinan untuk bergerak dengan stabil. Tidak dapat dipungkiri, di era yang serba digital saat ini, godaan untuk menjalani cara hidup hemat untuk kamu yang tinggal di perkotaan terbilang cukup sulit. Pasalnya akan sangat mudah sekali mengakses informasi terkait hal-hal yang dapat menarik perhatian, misalnya barang atau gadget terbaru, hingga tempat makan yang unik dan menarik. Sebagaimana yang diketahui bahwa untuk terus-terusan memenuhi keinginan daripada kebutuhan akan membawa dampak yang kurang baik untuk kondisi keuanganmu. Apalagi kalau kamu mempersiapkan keuangan untuk kebutuhan di masa depan. Oleh karena itu, pengendalian diri jadi kunci utama menjalankan cara hidup hemat demi masa depan yang lebih baik untuk dapat hidup secara aman dan nyaman. Pengendalian diri dari cara hidup hemat ini tidak serta-merta sekedar mengatur keinginan kamu saja. Namun, kamu perlu juga membuat rencana terbaik yang sesuai agar kesehatan finansialmu terjaga dengan baik, terutama untuk kamu yang tinggal di kawasan perkotaan. Pasalnya, kalau kamu tidak benar-benar serius mengendalikan diri untuk mulai belajar tentang cara hidup hemat, bisa-bisa kamu berada di kondisi yang merugikan dan sulit untuk merealisasikan masa depan yang kamu inginkan. Untuk membantu kamu menjalani cara hidup hemat, berikut rekomendasi tips-tips yang bisa kamu ikuti untuk menjaga kamu ke masa depan yang lebih baik. Yang pertama, cobalah buat skala prioritas. Kalau kamu ingin memulai cara hidup hemat, kamu bisa coba untuk membuat skala prioritas untuk kebutuhan dan keinginanmu. Kamu bisa buat skala prioritas ini untuk kebutuhan ke dalam bentuk daftar yang perlu kamu penuhi setiap bulannya. Pastikan untuk menaruh daftar-daftar kebutuhan di tingkatan yang paling atas, seperti belanja makanan bulanan, transportasi, serta pembiayaan utilitas lainnya. Sekiranya hal tersebut sudah bisa kamu penuhi, barulah kamu bisa mulai menambahkan daftar keinginan di dalam skala prioritas tersebut. Jangan lupa bahwa kamu pun harus bijak dalam membuat daftar tersebut. Jangan sampai keinginan kamu malah melebihi kebutuhan, agar tidak terlihat sebagai pribadi yang boros. Kedua, pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Selain membuat daftar skala prioritas demi melanjutkan cara hidup hemat yang optimal, kamu juga perlu membuat neraca keuangan. Neraca keuangan ini bisa berupa daftar atau tabel yang menjelaskan perincian pendapatan dan pengeluaran kamu. Sebaiknya kamu mengalokasikan terlebih dulu pendapatan yang kamu punya untuk kebutuhan esensial di dalam hidupmu. Kalau kamu menemukan dari daftar kebutuhan saja, pengeluaran kamu lebih besar daripada pendapatan, segera temukan alternatif dengan nilai yang lebih rendah agar kebutuhan dapat terpenuhi semuanya. Alangkah tidak bijak kalau kamu memaksakan untuk memenuhi keinginan di saat kondisi pendapatan tidak memungkinkan untuk menutupi pengeluaranmu. Ketiga, bijak dalam berbelanja. Dalam menerapkan cara hidup hemat, bijak dalam melakukan pembelanjaan memiliki peran penting agar menjaga kondisi keuangan tetap baik. Bijak dalam berbelanja bisa kamu lakukan dengan cara memilih barang-barang pemenuhan kebutuhan yang sedang diskon kalau kamu berbelanja di supermarket. Bahkan kamu bisa mengubah pola berbelanja kamu dari supermarket ke pasar tradisional. Keuntungan berbelanja di pasar untuk kebutuhan esensial seperti makanan adalah kamu bisa menawar harga. Jadi kemungkinan untuk memiliki uang sisa dari budget belanja yang kamu siapkan bisa kamu alokasikan ke pos lainnya seperti tabungan. Keempat, terapkan gaya hidup minimalis. Kamu yang sudah terbiasa dengan membuat skala prioritas terhadap kebutuhan dan keinginan, lalu sudah dengan cermat memantau pengeluaranmu. Tahapan untuk menjalani cara hidup hemat bisa kamu lakukan dengan mengubah gaya hidup. Agar tetap hemat, kamu bisa menerapkan gaya hidup minimalis. Gaya hidup yang mementingkan tentang pemenuhan kebutuhan ini dapat membantu pola pikir kamu agar lebih cermat saat melakukan pembelanjaan. Pola pikir cermat dalam berbelanja merupakan salah satu keuntungan yang bisa kamu dapatkan dengan menerapkan gaya hidup minimalis. Kelima, jagalah kesehatan. Tahukah kamu kalau kesehatan juga punya peranan penting agar kamu selalu
dapat menjalankan cara hidup hemat dimanapun kamu berada. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sehat itu mahal harganya. Kalau kamu tidak menjaga kesehatanmu secara baik-baik, bisa-bisa setiap bulan kamu perlu mengatur keuangan dengan jumlah banyak untuk biaya pengobatan. Tentu saja hal tersebut bertolak belakang dengan cara hidup hemat. Menjalankan pola hidup yang sehat seperti rutin berolahraga dan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi merupakan cara yang mudah untuk menjaga kondisi tubuh tetap fit dan juga keuangan tetap dalam ambang batas yang sehat. Karena menabung secara disiplin. Bagi kami sudah mengikuti beberapa tips tadi secara cermat dan teliti, tapi masih merasa kondisi keuangan belum berada di titik aman, cobalah untuk menabung. Kalau kamu ingin menjalankan cara hidup hemat di manapun kamu berada, menabung merupakan aktivitas yang perlu kamu lakukan. Untuk awalnya, kamu tidak perlu menabung dengan jumlah 30 hingga 50% dari pendapatanmu. Mulailah dengan jumlah yang cukup teratur tapi konsisten. Dengan konsisten ini, nantinya kamu akan tertarik untuk melakukan peningkatan agar target finansialmu di masa depan cepat tercapai. Dengan menabung secara disiplin, kamu memahami pentingnya merealisasikan masa depan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Itulah tadi tips menjalani hidup hemat demi persiapan masa depan. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.